warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dosen guru idola. Hari ini kita akan membahas tentang berdirinya atau pendiri-pendiri Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu orang yang selalu disebut di dalam Aswaja itu adalah pendirinya, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Saya kira semua orang, hampir semua tokoh-tokoh terutama santri itu sangat kenal siapa itu Abu Musa al-Asy'ari. Ia adalah nama aslinya Ali bin Ismail, ya. Tapi lebih terkenal dengan nama Abu Musa al-Asy'ari. Ia seorang ulama besar keturunan Abu Musa, seorang sahabat Nabi yang disabdakan oleh baginda Nabi bahwa kaumnya adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Hadisnya bunyinya begini: An Nabi Musa al-Asy'ari qala qara'tu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu qala hum qaumuka ya Aba Musa fa umma'u Rasulullah biyadihi ila Abi Musa al-Asy'ari wa umma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila Abi Musa al-Asy'ari. Yang artinya begini, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, aku membaca di hadapan Nabi penggalan ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah, yang artinya begini, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka, ya, yang dimaksud di dalam penggalan ayat tersebut adalah kaummu, wahai Abu Musa. Dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Tokoh kita ini yang namanya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ia adalah tokoh besar yang tak pernah mengenal lelah untuk perjuangan metode atau madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia dalam hidup perjuangannya mempertahankan ajaran yang lurus yang diajarkan oleh sahabat Nabi. Ia menghalau setiap pemikiran yang menyimpang di masanya, baik dari kalangan yang terlalu berlebihan memakai akal dalam berakidah seperti sekte Mu'tazilah maupun dari kalangan ekstremis yang terlalu kaku dalam memahami teks Al-Quran seperti sekte Rafidhah, ya. Ulama hadis sepakat bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang pembesar dari golongan ulama ahli hadis dan madhabnya adalah madhab ulama ahli hadis. Ia membangun argumentasi dalam bidang ilmu asas dasar dalam beragama yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Ia menolak bantahan orang-orang yang membuat perselisihan dari golongan yang sesat dan pembuat bid'ah. Menghadapi sekte Mu'tazilah, sekte Rafidhah dan para ahli bid'ah dari golongan Ahlul Qiblah, serta golongan orang-orang yang keluar dari agama Islam, bagaikan pedang yang terhunus. Barang siapa yang memakinya, melaknatnya atau mencacinya, maka ia telah membuka jalan untuk berkata kotor kepada segenap pengikut Ahlus Sunnah. Ini di dalam kitab Tabyin Kizib al-Mufmari, terbitan Kairo, halaman 113. Ada sebuah syair yang mengukir semangat yang selalu ditampilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini. Ia berjuang dengan semangat yang seolah bekas telapak kakinya menancap di bintang kejora. Ia berjuang dengan tekad membara yang secara tabiatnya ia tak mengenal rasa bosan. Abu Musa al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah. Sejak muda telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian atas wasiat ayahnya, Abu Musa al-Asy'ari dipasrahkan untuk menimba sanad hadis kepada Syekh Zakaria As-Saji, seorang ulama yang sangat pakar dalam ilmu hadis dan fikih, juga murid terbaik Imam Ahmad bin Hambal atau yang disebut dengan madhab Hambali. Selain itu, Abu Musa al-Asy'ari juga mengambil sanad hadis kepada Abu Khalaf al-Jahmi, Abu Sahal bin Syahr, kemudian Muhammad bin Yaqub al-Muqri dan Abdurrahman bin Khalaf al-Basri. Ini diambil atau ada referensinya dari Tajuddin As-Subuki, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Birut, halaman 347. Benar bahwa semasa mudanya Abu Musa al-Asy'ari itu menimba kepada Ali al-Jubai, seorang tokoh ulama Mu'tazilah yang juga ayah tirinya, sebagaimana yang dicatat oleh Salahuddin As-Sofadi dalam kitab Al-Wafi bin Wafayat. Akan tetapi justru pengalamannya berdiskusi bersama para pakar sekte Mu'tazilah masa mudanya itu kelak menjadikannya bekal untuk mematahkan setiap argumentasi sekte Mu'tazilah.
ketika ia terpanggil untuk membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu riwayat asal mula Abu Al-Hasan Al-Asy'ari terpanggil untuk membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dicatat dalam oleh Ibnu Syakir yang artinya begini nih. Terbenak di hatiku. Hati kukunya itu Abu Musa Al-Asy'ari. Beberapa permasalahan dalam akidah, dalam ilmu akidah. Maka aku pun berdiri untuk menjalankan sholat 2 rakaat dan aku meminta kepada Allah agar Dia memberikanku petunjuk menuju jalan yang lurus. Aku tertidur, tak lama kemudian aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi aku mengadukan permasalahan kepada beliau. Rasulullah pun mewasiatkan, tetapilah sunnahku, tetapi maksudnya tetaplah dalam sunnahku. Aku terbangun dan membandingkan beberapa permasalahan ilmu akidah dengan dalil yang aku temukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian aku menetapinya dan aku membuang selainnya di balik punggungku. Ini menurut Ibnu Syakir dalam Tabyin Kidhbul Muftari halaman 37. Selain itu, Abu Musa Al-Asy'ari menyibukkan diri untuk menulis pembelajaran terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di rumahnya. Setelah 15 hari lamanya, Abu Musa Al-Asy'ari keluar dari rumah menuju masjid dan ia naik mimbar seraya berkata, "Wahai masyarakat, ya ma'syaron nas, aku menjauh dari kalian semua dalam beberapa waktu ini karena aku ingin meneliti beberapa permasalahan. Maka menjadi serupa bagiku seluruh dalil yang ada, serta tak adalah perkara hak yang mengungguli perkara batil, maupun sebaliknya saat itu. Kemudian aku meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah pun memberikanku petunjuk kepada keyakinan yang telah aku tuliskan di dalam kitab-kitab yang kutulis ini. Dan aku melepaskan seluruh akidah menyimpang yang aku yakini selama ini sebagaimana aku melepaskan pakaianku ini." Maka Abu Musa Al-Asy'ari kemudian melepaskan pakaian yang ia pakai sebagai isyarat. Ini dikisahkan di dalam kitab Ibnu Syakir juga halaman 37. Tentang ini, itu cerita tentang deklarasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang benar, Abu Musa Al-Asy'ari itu sangat terkenal dengan pemikirannya dalam ilmu akidah. Dalam karya monumen yang judul kitabnya adalah Maqalatul Islamiyyin, yang berisi sejarah perkembangan berbagai sekte atau madhab dalam Islam sejak zaman Nabi hingga pada masanya. Tetapi ia memiliki karya besar dalam bidang ilmu lain, yaitu ilmu hadis. Ia membuat hadis khusus, kitab khusus yang berisi bantahan terhadap Ibnu Rawandi, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang menentang hadis mutawatir. Dalam bidang tafsir, beliau menulis kitab Tafsirul Muhtazin. Di bidang usul fikih, beliau menulis kitab Al-Ijtihad dan Al-Qiyas. Kemudian menurut Ibnu Syakir, Abu Musa Al-Asy'ari memiliki 90 karya tulis. Kalian berapa kalian? Saya belum juga. Menurut Ibnu Hazm, Ibnu Katsir dan Ibnu Imad Al-Hambali, beliau memiliki 55 karya tulis. Kemudian menurut Tajuddin As-Subaki, beliau menulis 21 karya tulis. Tetapi saat ini yang terdeteksi sampai hari ini karya beliau itu ada 8, yaitu Maqalatul Islamiyah, kemudian kitab Al-Lumah fi Rad ala ahli zaik wal bid'ah, kemudian kitab Tafsirul Quran, kemudian kitab Al-Iman fi Ru'yah, kemudian kitab Risalatul Iman, kemudian kitab Risalatul Ihtisan, Al-Khawd li ilmil kalam, kemudian kitab Qaul Jumlah Ashab Al-Hadis wa Ahlus Sunnah fil I'tiqad, dan kitab yang terakhir Al-Ibanah dan Usulud Diniyah. Ini ada di dalam Sautul Azhar edisi Rabiul Awal 1440 Hijriah halaman 170. Ini peran Abu Musa Al-Asy'ari itu dalam bidang ilmu akidah adalah tokoh yang menguatkan argumentasi serta dalil yang diutarakan oleh ulama pada zaman sebelumnya. Jadi yang disebut dengan salafus sholih. Ia adalah tokoh yang terang-terangan melawan segenap akidah yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan para sahabat Nabi. Ia menghadapi pembesar sekte yang sesat dengan gagah berani untuk menjalankan wasiat baginda Nabi yang bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lu'ina akhiru hadhil ummah aw laha fi man kana indahu ilmun falyantadhirhu fa in katamal ilma yauma idzin kakatimi ma anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, ketika generasi akhir umat ini telah melaknat generasi awalnya, memutus sejarah itu ya, atau memutus ilmu-ilmu sebelumnya, menghapus ilmu sebelumnya, maka barang siapa yang memiliki ilmu hendaklah ia menunjukkannya.
Maka sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu di saat seperti itu seperti orang yang menyembunyikan ilmu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hal ini sebagaimana telah diutarakan oleh Tajuddin As-Subukhi, iklam, ya, iklam annal Hasan lam yubda' ra'yan, yang artinya itu ilakhiri, yang artinya ketahuilah sesungguhnya Abu Hasan tidak membuat bid'ah pemikiran, bukan mendirikan madhab baru, tetapi ia meneguhkan madhab ulama yang terdahulu. Ia membela manhaj yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka penisbatan kepadanya disebabkan karena ia meneguhkan jalan para ulama salaf dengan argumentasinya. Ia berpegang teguh serta memberikan argumentasi yang kuat atas manhaj ulama salaf, maka yang diikuti dari manhaj Abul Hasan beserta dalil-dalilnya disebut dengan Asy'ariyyin. Ini di dalam kitab Tajuddin As-Subukhi, Tabaqatus Shafiyah Al-Kubra halaman 365 ya. Ini kemudian pada penjelasan berikutnya adalah bagaimana memvonis orang kafir sesama muslim yang sering kita dengar dari orang-orang sekarang Islam baru itu ya. Nah, Abu Musa itu menjelang wafatnya, yaitu pada tahun 324, berwasiat kepada murid-muridnya untuk tidak mengkafirkan sesama umat Islam, sebagaimana yang dicatat oleh Syamsuddin Al-Dhahabi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Diriwayatkan dari Zahir bin Khalid bahwasanya beliau bercerita, ketika telah dekat ajal Abu Hasan Al-Asy'ari di rumahku di kota Baghdad, beliau memanggilku, maka aku pun mendatanginya. Abu Musa Al-Asy'ari berwasiat, aku bersaksi bahwa aku tak pernah mengkafirkan satu orang pun dari golongan ahlul kiblah atau umat Islam, karena seluruhnya menghadap kepada zat yang disembah yang satu, dan sesungguhnya perbedaan yang ada adalah perbedaan dalam penjelasannya saja. Ini bisa dibaca di NUR-ID. Kemudian penulisnya adalah Muhammad Tolhah Al-Fayyad, di seorang mahasiswa jurusan Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, juga seorang alumni Pondok Pesantren di Boyo, Jawa Timur. Ini jadi jelas sekali bahwa Abu Musa Al-Asy'ari itu mendeklarasikan sebuah ajaran yang disebut dengan Sawatul A'dham tadi dengan sangat berani. Pada zamannya, pada saat itu sedang dikuasai oleh kaum Mu'tazilah. Ya, jadi hari ini pun kita harus berani bahwa Ahlussunnah itu adalah golongan yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh yang di dalam Al-Quran, dengan mengikuti kepada para ulama terdahulu dalam ijma' dan qiyas. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.